So for us, this is a very important day that we signed this MOU. Finally gonna make steps towards the future. I'm impressed with what you are already doing and the steps already made. I think that Indonesia in general is a sleeping giant, and that with these plans you definitely will be one of the giants, not sleeping but just a giant. Indonesia and Netherlands have a long-term relations. The fact, the people-to-people connection, it will bring what we can develop with football. This is something that we feel under we discussion. Maybe we have also a long-term partnership for 5 years that. Trik kejutan itu terbongkar. Akhirnya Pascal Struijk ambil keputusan. Manhoef mulai tersentuh Jairo bimbang. Kita juga sedang meng-approach Jairo Ridwan untuk gabung juga ke tim nasional. Pemain kita yang berlaga di dapat kesempatan bermain. Dan saya rasa program daripada Indonesia terus program besar yang menarik para pemain muda di Indonesia. Saya yakin pemain-pemain lain yang tidak ngerti, tapi pemain-pemain yang ngerti program besar Indonesia lolos dalam Diam-diam bergerak tanpa suara, itulah gaya Patrick Kluivert tenang di permukaan tapi penuh arah di dalam strategi. Padahal Erick Thohir sempat menegaskan bahwa tak ada rencana menambah kekuatan baru dalam waktu dekat. Namun Kluivert justru membuat langkah mengejutkan dalam kunjungannya ke Inggris. Ia tertangkap duduk berdampingan dengan Pascal Struijk. Bek Leeds United yang sudah lama dihubungkan dengan timnas Indonesia ini bukan lagi kode halus terlalu jelas untuk diabaikan. Sebuah bocoran besar dari proyek senyap PSSI yang rupanya masih terus berjalan di balik layar, dan Struijk bukan satu-satunya. Ada nama-nama lain seperti Milan Manhoef juga kabarnya tengah masuk dalam radar Kluivert. Seolah jadi guru runding, diam-diam membangun koneksi personal, menawarkan visi masa depan bersama Garuda. Lalu pertanyaannya, apa sebenarnya strategi Kluivert dan bagaimana ia membuka rahasia besar PSSI? Sebuah kejutan memang sudah menjadi ciri khas PSSI di era kepemimpinan Erick Thohir di balik layar. Banyak hal telah dikerjakan secara senyap, dan ketika waktunya tiba semua muncul ke permukaan, kejutan yang bahkan lawan pun tak siap untuk mengantisipasi. Salah satu ciri khas paling menonjol pemain diaspora, ia dalam beberapa laga terakhir komposisi skuad Garuda kerap menghadirkan wajah baru yang sebelumnya tak banyak dibicarakan. Di matchday Maret 2025 misalnya, aura kejutan sempat mengguncang kubu Australia meski pada akhirnya strategi belum sepenuhnya berjalan mulus di bawah kendali pelatih anyar Patrick Kluivert. Akan tetapi benih dari apa yang sedang dibangun sudah mulai terasa, dan saat menghadapi Bahrain itulah momen di mana potensi pemain diaspora benar-benar terlihat. Nama-nama seperti Joy Pelupesi turun dengan performa yang menjanjikan. Mereka tampil seolah sudah lama menyatu, saling mengisi, saling menutup, dan sesekali membuat lawan bingung. Termasuk Dragan Talajic yang terlihat kewalahan menebak arah serangan timnas Indonesia. Namun seperti biasanya kejutan itu tak pernah diumumkan dari jauh-jauh hari. Erick Thohir salah paham bahwa semakin sedikit informasi yang keluar, semakin besar efek kejut yang bisa diberikan. Tak heran ketika ditanya soal potensi tambahan pemain naturalisasi untuk matchday Juni melawan China dan Jepang, jawabannya tetap tenang, nyaris datar. Belum ada rencana. Kita fokus pemain naturalisasi yang sudah ada. Saat ini kita fokus ke bulan Juni dengan pemain yang sudah ada, tegas Erick Thohir kepada awak media di Bali. Jelas saja ini jauh dari perkataan beliau sebelumnya yang terus-menerus ingin meningkatkan kualitas persaingan untuk berjuang sampai titik darah penghabisan di sisa babak round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Publik juga tahu di balik keterangan itu bisa saja badai tengah disiapkan, karena bila sejarah yang jadi acuan, di era ini bukan 1-2 kali kita dikejutkan oleh nama baru yang tiba-tiba muncul di daftar line up timnas Indonesia.
Dan benar saja, tak butuh waktu lama hingga publik kembali dikejutkan oleh gerak senyap dari tim kepelatihan. Kali ini kejutan itu datang dari tribun penonton. Sebuah laga Championship Inggris, sebuah pertandingan biasa di atas kertas, Leeds United menghadapi Oxford United, tapi bukan hasil pertandingan yang jadi sorotan, melainkan siapa yang duduk di tribun kehormatan. Tertangkap kamera, Patrick Kluivert, Danny Lanzat, dan Jordi Graaf tampak duduk berdampingan dengan seorang pemain bertahan yang sudah lama masuk radar timnas, yaitu Pascal Struijk. Tak ada kata, tak ada pengumuman resmi, namun bahasa tubuh mereka berkata banyak sebuah kedekatan yang terlalu natural untuk disebut. Kebetulan senyum yang tampak seperti obrolan ringan, namun mungkin saja membahas hal besar soal masa depan Struijk bersama timnas Indonesia. Kebetulan saja atau cuma mukanya mirip, tentu tidak, lihatlah story dari Danny Lanzat serta story dari Pascal sendiri menunjukkan bagaimana keduanya mengambil video dari sudut pandang yang sama, yaitu dengan duduk di tribun atas dari lorong pemain dan tepat di tengah-tengah tribun. Jadi diketahui Pascal memang sedang cedera sehingga tak dibawa oleh skuad Leeds United. Tegas Erick Thohir kepada awak media di Bali. Jelas saja ini jauh dari perkataan beliau sebelumnya yang terus-menerus ingin meningkatkan kualitas persaingan untuk berjuang sampai titik darah penghabisan di sisa babak round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Publik juga tahu di balik keterangan itu bisa saja badai tengah disiapkan, karena bila sejarah yang jadi acuan. Di era ini bukan 1-2 kali kita dikejutkan oleh nama baru yang tiba-tiba muncul di daftar line up timnas Indonesia. Dan benar saja, tak butuh waktu lama hingga publik kembali dikejutkan oleh gerak senyap dari tim kepelatihan. Kali ini kejutan itu datang dari tribun penonton. Sebuah laga Championship Inggris, sebuah pertandingan biasa di atas kertas, Leeds United menghadapi Oxford United, tapi bukan hasil pertandingan yang jadi sorotan, melainkan siapa yang duduk di tribun kehormatan.